Halo teman-teman, kita dari kelompok 4 sedang melakukan field study di Makam Sunan Bungkul, Surabaya. Saya Reva Azazalianti dari Prodi D3 Akuntansi. Saya Kayla Boti Salsabil dari Prodi Manajemen Perkantoran. Saya Tina Octavia Sakitri dari Prodi D3 Perawatan. Saya dari Prodi Teknologi Sains Data. Saya Kata Raja Kurniawan dari Prodi Ilmu Sejarah. Saya Aulia Syarifah dari Teknologi Sains Data. Oke, ikutin terus keseruan video kita. عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على دوار زوج عطاء بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار على جبين سعادة وأفكار تجري الحروف بأشواق وتزدهر هذه حياة قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بها. Mohon maaf selama waktunya dan saya izin berterima kasih karena sudah berkenan untuk diwawancarai. Saya izin kenalkan diri, nama saya Aulia Syarifah Zahra, biasa dipanggil Lia. Saya dari Universitas Airlangga. Untuk kali ini kami ada field trip atau studi lapangan untuk program untuk mata kuliah agama. Yang foto, Bang. Jadi kami izin untuk bertanya 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, apakah ada hubungan antara Sunan Bungkul ini dengan Sunan lainnya seperti Wali Songo gitu, Pak? Terima kasih. Nama saya Subagri Siswanto. Kebetulan saya sebagai pengurus dalam. Jadi saya ceritakan di sini itu bukan dasarnya dari sejarah atau apa, tapi legenda. Kita nggak punya sejarah. Mudah-mudahan di lain waktu itu kita menemukan sejarah yang sebenarnya. Tapi nggak ada salahnya kalau kita pakai legenda itu cerita dari orang tua kami. Bahwa Ki Ageng Bungkul itu ada kaitannya dengan Sunan Giri. Nah, ada segitiga ya. Kenapa Sunan Giri juga menantunya Sunan Ngampel? Ya, jadi karena pada saat Sunan Giri mau melaksanakan akad nikah dengan putrinya Kanjeng Sunan Ngampel, beliau menemukan Gua Trimat di daerah Pegirian. Pegirian, artinya Pegirian. Pegirian itu adalah tempat untuk ngambil air wudhu. Begitu menemukan, ditunjukkan ke Kanjeng Sunan Ngampel. Akhirnya Kanjeng Sunan Ngampel mengatakan, loh, Gua Trimat itu miliknya putrinya Ki Ageng Bungkul, yaitu Dewi Warga yang hilang. Dan di dalamnya itu ada sayembaranya, kalau laki itu Menemukan. yang menemukan akan jadikan suami, kalau perempuan siayunan saudara. Itu. Nah, akhirnya dengan pertimbangan bagaimana orang tua dulu, akhirnya didahulukan akad nikah itu putrinya Ki Ageng Bungkul, baru putrinya Kanjeng Sunan Ngampel. Jadi Sunan Giri melaksanakan akad nikah 2 kali dalam 1 hari. Ya, dengan waris. Izin Pak, bagaimanakah peran dari Sunan Bungkul ini sendiri dalam penyebaran agama Islam? Kenapa? Bagaimanakah peran Sunan Bungkul dalam penyebaran agama Islam? Ya biasa aja ya, namanya orang dulu itu kan lebih adab asor ya. Kalau orang Jawa bilang adab asor atau
banyak merunduk ya. Jadi yaitu memang ada yang mengatakan bahwa Ageng Bungkul itu adalah pemuka agama. Itu. Jadi perannya itu besar sekali ya. Kalau beliaunya perannya tidak besar sekali, tidak mungkin sampai sekarang itu diziarahi ya, yang ahli ziarah loh ya. Tapi dalam hal ini tuh ya otomatis lah beliau ini selaku pemuka agama dan berperan dalam agama. Kalau informasi yang saya dapatkan di internet itu, Sunan Bungkul ini juga membuat ini ya Pak, Pusaka. Iya pusaka. Ya. Itu betul. Ya. Ki Ageng Bungkul sendiri ada sebutan Mpu Supo. Eranya Brawijaya terakhir atau Brawijaya 5. Iya. Hanya di beliau ini disebut Mpu karena beliau ini juga pembuat pusaka. Eranya Brawijaya 5. Mungkin pertanyaan terakhir dari kami, di dalam ini kan ada banyak banget nih Pak makam kan. Itu tuh apakah di dalam keluarganya Sunan Bungkul sendiri atau mungkin ada murid-muridnya atau gimana Pak? Oh, memang daerah sini, daerah pemakaman sini dan sekitarnya itu memang daerah pemakaman. Karena ada kaitannya dengan pengasingan. Jadi putrane rojo-rojo itu banyak yang diasingkan di sini. Iya. Dari sekitar kita ini makam. Karena apa? Banyak ditemukan kayak di BI, Perumahan Bank itu ada satu makam yang nggak bisa dipindahkan. Terus Jawa Ulidi, sebelahnya Rendarmo, itu ada 4 makamnya Belanda. Terus depannya DFC, Laut Bengawan, seberangnya itu ada 1 makam lama semua. Berarti di sini tuh emang memang pemakaman diberhentikan zamannya Belanda. Itu. Kalau orang tua kami mendahului kita itu mulai di sini itu 1913. Mungkin segitu pertanyaan dari kami. Ini sangat-sangat memberikan kami informasi juga dari yang Bapak berikan kami izin untuk undur diri dan terima kasih banyak Bapak. Sama-sama. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Terima kasih Pak. Kami izin dulu ya Pak. Terima kasih.